Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya akan sampaikan berkenaan dengan paparan Merdeka Belajar. Paparan Merdeka Belajar dengan Kampus Merdeka merupakan hak bagi mahasiswa untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. 8 bentuk kegiatan yang disarankan oleh pemerintah, diantaranya adalah pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa, kemudian ada magang atau praktik kerja, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa melalui kuliah kerja nyata tematik. Kedelapan bentuk Merdeka Belajar ini disarankan oleh pemerintah untuk bisa dilaksanakan di perguruan tinggi. Maka pada kesempatan ini, sekaitan dengan amanah dari pemerintah tersebut, maka saya akan menyampaikan apa itu yang disebut dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sebagai dasar hukum bahwa Merdeka Belajar ini dijamin dengan undang-undang, atau dijamin melalui peraturan presiden, atau dijamin juga melalui peraturan menteri. Seperti yang Anda lihat di sini, mulai dari nomor 1 sampai nomor 7 merupakan landasan atau dasar hukum bahwa Merdeka Belajar itu adalah syah. Dan seyogianya ini bisa diapresiasi oleh mahasiswa ketika mereka melihat bahwa banyak kemanfaatan yang bisa diambil dari Merdeka Belajar ini. Baik, beberapa tujuan Merdeka Belajar yang kami susun berdasarkan pandangan dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Siliwangi. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi calon lulusan melalui pengalaman belajar yang lebih kontekstual, faktual, dan terukur melalui lembaga mitra, yang mana mereka tidak hanya belajar untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, namun juga bagaimana mereka dapat terserap oleh dunia kerja dengan baik. Merdeka Belajar ini, teman-teman mahasiswa, karena memberikan kesempatan pengalaman belajar yang dekat sekali dengan dunia kerja, maka harapan kami adalah ketika program Merdeka Belajar yang ditempuh oleh mahasiswa, ini di samping struktur kurikulumnya terpenuhi, capaian pembelajaran lulusannya terpenuhi, mereka akan dengan mudah terserap oleh dunia kerja. Karena memang selama melakukan Merdeka Belajar, mereka ada di dunia usaha dan dunia industri. Baik, yang kedua, tujuan dari Merdeka Belajar adalah meningkatkan kematangan perguruan tinggi dan atau program studi melalui kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang membutuhkan banyak kesiapan dalam kurikulum, networking, dan pengetahuan dan skill calon lulusan dan kualitas pengajar dan kebijakan setingkat prodi, fakultas, dan universitas. Memang tidak mudah untuk bisa menyelenggarakan Merdeka Belajar ini. Oleh karena itu, perguruan tinggi dan program studi ini harus melakukan check and balance, harus memperhatikan struktur kurikulum yang ada, harus memperhatikan kerjasama atau networking yang ada. Jangan sampai bahwa kurikulum yang kita miliki itu tidak support struktur kurikulum yang kita punya, mata kuliah yang tersebar dari mulai semester 1 sampai semester 8 yang kita punya, ini tidak bisa mengadopsi kebutuhan dunia kerja. Kebutuhan bagaimana ketika mahasiswa tertarik untuk magang. Nah, kira-kira mata kuliah apa yang berhubungan dengan magang? Berikutnya, tujuan dari Merdeka Belajar yang ketiga adalah mengembangkan kurikulum yang adaptif dan future oriented, namun tetap berkiblat pada standar nasional dikti dan KKNI. Berikutnya, dari 8 bentuk kegiatan Merdeka Belajar yang disarankan oleh pemerintah, dalam hal ini program studi pendidikan bahasa Inggris hanya memilih 4 bentuk saja. Hal ini dengan pertimbangan yang pertama adalah ketersediaan
dari struktur kurikulum kita. Tadi saya sampaikan bahwa struktur kurikulum kita ini adalah isinya sebaran mata kuliah dari mulai semester 1 sampai semester akhir, semester 8. Nah, melihat struktur kurikulum kita, ketersediaan mata kuliah kita yang bisa dikonversi untuk bisa merepresentasikan pengalaman belajar, pengalaman bekerja di luar prodi, bahkan di luar perguruan tinggi, ini menjadi perhatian khusus. Ya, jangan sampai bahwa kegiatan pembelajaran pengalaman di luar ini tidak support dengan struktur kurikulum kita. Kemudian yang kedua, kita konsisten dengan upaya capaian pembelajaran lulusan, di mana capaian pembelajaran lulusan kita atau CPL kita adalah berkenaan bahwa lulusan ini memiliki kemampuan tentang bagaimana mengajar dengan baik, yaitu sebagai pengajar atau pendidik, dan bagaimana mengelola kependidikan menjadi tenaga kependidikan. Jadi apapun yang dilakukan di dalam Merdeka Belajar ini harus konsisten, harus inline dengan kebutuhan pencapaian pembelajaran lulusan. Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan dua hal yang tadi, satu berkenaan dengan struktur kurikulum, yang kedua CPL, tambah satu lagi yang ketiga, yaitu ketersediaan mitra kerja ya, jadi ada 3. Maka muncullah 4 bentuk kegiatan ini. Baik, berikutnya adalah sasaran. Sasaran dari program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini adalah mahasiswa aktif semester 5, 6, dan 7. Dan tentunya juga membutuhkan pembimbing ya, yaitu dosen program studi tentunya, yang insya Allah akan melakukan pembimbingan kepada mahasiswa sekaitan dengan program Merdeka Belajar ini, terlebih ketika mahasiswa melakukan Merdeka Belajarnya di tingkat internasional. Kemudian selain sasarannya adalah mahasiswa dan dosen, sasaran dari Merdeka Belajar ini adalah tentunya adalah mitra kerja atau mitra belajar, yaitu perguruan tinggi sejenis, lembaga penelitian, dan perusahaan yang sesuai dengan harapan capaian pembelajaran. Seperti contoh lembaga kursus bahasa Inggris ya, banyak sekali lembaga kursus bahasa Inggris yang sangat baik dan memiliki predikat internasional ya. Seperti English First misalkan di Jakarta, atau lembaga-lembaga kursus yang atau UPT bahasa yang berada di Universitas Indonesia, di Universitas Pendidikan Indonesia dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi juga sasaran ya. Kemudian bisa jadi ada lembaga penterjemah, surat kabar dan majalah yang berbahasa Inggris. Apakah itu Jakarta Post misalkan, maka selama 6 bulan teman-teman mahasiswa itu akan belajar magang di sana. Kemudian untuk asistensi mengajar, kita bisa pilih beberapa sekolah yang sangat populer, bahkan tidak hanya bertaraf nasional tapi bertaraf internasional. Boleh jadi sekolah yang memiliki di dalamnya adalah memiliki kurikulum Cambridge ya, Cambridge, karena memang sekolah tersebut memiliki kualitas yang di atas rata-rata begitu. Dan insya Allah sekolah-sekolah seperti itu akan menjadi sasaran lembaga yang akan kita sinergikan di dalam kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Belajar ini. Berikutnya adalah durasi atau lamanya Merdeka Belajar yang bisa ditempuh oleh mahasiswa. Kegiatan Merdeka Belajar akan berlangsung selama 3 semester atau setara dengan 60 SKS. Dalam hal ini, Prodi memetakan 2 kategori ya. Yang pertama 20 SKS di luar program studi, yaitu mahasiswa akan belajar di luar program studi tetapi masih dalam lingkungan universitas yang sama. Sebagai contoh, teman-teman mahasiswa sekarang di Prodi Bahasa Inggris karena memiliki ketertarikan dan atau ingin memperdalam lebih banyak tentang teknologi, boleh jadi mata kuliah yang support untuk teknologi misalkan adalah digital literasi, kemudian ada TEL ya, teknologi
teknologi enhanced language learning, maka sekaitan dengan pengalaman belajar tentang teknologi, teman-teman mahasiswa bisa belajar dan duduk bersama anak-anak teknik informatika selama 1 semester, ya, dan akan belajar banyak berinteraksi dengan mereka bagaimana memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Berikutnya adalah 40 SKS di luar program studi dan perguruan tinggi asal. Nah, setelah kita uji coba di internal dulu, di mana teman-teman mahasiswa belajar di luar program studi tetapi masih di lingkungan Universitas Siliwangi. Kemudian semester berikutnya boleh jadi teman-teman mahasiswa bisa belajar di luar program studi dan di luar perguruan tinggi Universitas Siliwangi. Bahkan tidak hanya pada perguruan tinggi sama sekali, tetapi mahasiswa bisa belajar pada suatu perusahaan, magang pada suatu perusahaan, atau bekerja asistensi mengajar pada satuan pendidikan yang telah ditunjuk sebagai mitra belajar atau mitra kerja. Maka 40 SKS diharapkan ketika mereka bisa memanfaatkan 40 SKS ini untuk bisa mengikuti Merdeka Belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain, kemudian mendapatkan pengalaman bekerja karena magang, kemudian mengalami pengalaman yang baik di dalam asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ini diharapkan 40 SKS ini atau setara dengan 2 semester, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris ini bisa memiliki, nah ini sesuai dengan tujuan mereka belajar, memiliki kompetensi calon lulusan yang tidak hanya mencapai capaian pembelajaran lulusan, namun juga sudah ada kesiapan untuk diterima dunia kerja. Dan ini tidak mudah tentunya, ya. Perlu ada komitmen antara lembaga pengusul, kemudian lembaga mitra, dan mahasiswa itu sendiri. Harapannya dari kegiatan mereka belajar itu ada beberapa output, ya. Yang pertama, munculnya dokumen kerjasama nasional maupun internasional. Kalau belum ada kerjasama dengan pihak tertentu, maka akan dibuatkan kerjasamanya, MOU-nya, PKS-nya, dan hasilnya berupa dokumen, baik untuk kerjasama nasional maupun yang internasional. Yang kedua, luarannya dari Merdeka Belajar ini adalah adanya sertifikat telah mengikuti Merdeka Belajar dan kampus Merdeka bagi mahasiswa. Ini akan menjadi rekognisi tertentu yang boleh jadi sangat bermanfaat bahwa mereka belajar sudah dilaksanakan oleh mahasiswa kita. Yang ketiga adalah sertifikat keahlian dari lembaga sertifikasi profesi sebagai pendamping ijazah bagi mahasiswa. Apakah ini memungkinkan? Bisa jadi memungkinkan. Kenapa? Sebagai contoh, teman-teman mahasiswa yang bergerak atau mengambil bentuk kegiatan mereka belajar magang misalkan. Ketika magang itu dilakukan oleh mahasiswa dengan waktu yang tidak sebentar, 1 semester dengan 20 SKS, diharapkan bahwa tidak hanya budaya kerja yang dia miliki, tetapi skill yang akan bertumbuh terus karena berinteraksi dengan para profesional. Nah, akan ada muncul kemampuan tertentu, skill tertentu, dan ini boleh jadi akan diuji cobakan, akan diteskan, dan dia akan berupaya untuk bisa mendapatkan keahlian dari apa yang telah dia dapatkan sebagai pengalaman berinteraksi dengan para profesional. Sebagai contoh, ketika dia bekerja magang dengan atau di perusahaan Jakarta Post, kan kesehariannya itu dia akan berinteraksi dengan profesional, penulis, jurnalis. Selama
6 bulan dia akan berinteraksi, dan dari hasil interaksi itu diharapkan ada keahlian yang muncul dan semakin kuat. Maka ini akan menjadi modal bagaimana dia bisa mengujikan diri untuk mendapatkan sertifikasi di bidang jurnalism. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, outputnya adalah kurikulum yang adaptif dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Banyak persepsi bagaimana bahwa kurikulum ini yang kita miliki ini apakah adaptif, apakah tidak dengan Merdeka Belajar. Nah, ketika kurikulum ini belum adaptif, sementara Merdeka Belajar ini adalah sebuah kesempatan yang bagus, maka boleh jadi kurikulum itu akan di-upgrade, kurikulum itu akan dikembangkan, sehingga kurikulum itu tidak hanya mengandalkan hanya pencapaian kepada capaian pembelajaran lulusan, tetapi bagaimana bahwa lulusan ini harus dengan sangat baik diterima di dunia kerja, dan memang link and match antara apa yang diperoleh di perguruan tinggi dengan harapan DUDI atau dunia usaha dan dunia industri, maka ini adalah model-model yang dilakukan oleh Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Demikian teman-teman mahasiswa, semoga bermanfaat berkenaan dengan paparan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini. Namun untuk Anda sebagai mahasiswa baru mungkin masih meraba-raba, tapi kita seiring dengan waktu, seiring dengan pengalaman kita belajar di perguruan tinggi, seiring juga dengan kompetensi kita yang semakin bertumbuh, harapannya adalah di semester berikutnya, di semester 2, 3, Anda sudah bisa melirik bahwa Merdeka Belajar ini memberikan semacam kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi seorang yang memiliki kemampuan yang kompetitif di masa yang akan datang, terlebih di era industri 4.0. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.